Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Spirit Sosiologi, salam sosiologi. Oke, anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu cintai, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh agar selalu sehat dan terhindar dari paparan COVID-19. Ya, dan adanya pandemi tidak pernah menghalangi kita untuk terus berkarya, terus bersemangat dalam belajar. Dan dalam video pembelajaran sosiologi kali ini, kita akan membahas mengenai kelahiran sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi. Seperti apa? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut ini. Oke, sebelum kita mempelajari mengenai kelahiran dan perkembangan sosiologi, kita perlu tahu mengenai peran sosiologi sebagai ilmu. Nah, peran sosiologi sebagai ilmu meliputi apa saja? Ada 4. Yang pertama, sosiologi sebagai pengetahuan mengenai fenomena masyarakat seperti interaksi sosial, aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, pertikaian atau konflik, perubahan sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sosiologi sebagai ilmu tersusun secara sistematis, yang berarti bahwa sosiologi memiliki sistematika tertentu dengan unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Misalnya, pembahasan mengenai interaksi sosial memiliki kaitan dengan norma sosial karena interaksi sosial memerlukan aturan-aturan tertentu. Meskipun demikian, sistematika yang dimaksud dalam pembahasan sosiologi bersifat dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, sosiologi sebagai hasil pemikiran yang biasanya bersumber dari fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat. Di mana pada bagian ketika kita mempelajari mengenai sejarah perkembangan sosiologi, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana awalnya sosiologi muncul sebagai hasil dari pemikiran para ahli terhadap situasi dan kondisi masyarakat. Fenomena-fenomena masyarakat yang dikaji oleh pikiran, bukan oleh perasaan. Setiap kajian sosiologi, misalnya perubahan sosial, akan dimulai dengan pertanyaan, mengapa terjadi perubahan dalam masyarakat? Kemudian, siapa yang melakukan perubahan? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan? Dan sejumlah pertanyaan lain yang dijawab dengan menggunakan pikiran. Kemudian yang keempat, bahwa pengetahuan sosiologi, sistematika sosiologi, dan pemikiran sosiologi bisa ditelaah oleh masyarakat secara luas. Oleh karenanya, sosiolog dikatakan bersifat objektif. Namun, apabila terjadi perbedaan pandangan dalam suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, hal ini karena adanya perbedaan paradigma atau perbedaan sudut pandang. Dan sosiologi tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan itu. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya mengenai ciri sosiologi non-etis, bahwa sosiologi tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan itu. Oke, selanjutnya adalah kelahiran sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu lahir pada abad ke-19, di mana lahirnya sosiologi berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat pada masa revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis. Pada awalnya, sosiologi menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas mengenai masyarakat. Namun, selanjutnya sosiologi berkembang menjadi ilmu tersendiri. Auguste Comte, seorang filsafat Prancis, membuat suatu karya besar yang berjudul Cours of Positive Philosophy pada tahun 1844.
Comte menyebut bahwa kajian mengenai kehidupan sosial manusia dengan istilah sosiologi, sehingga Auguste Comte ini mendapatkan julukan sebagai Bapak Sosiologi Modern. Selain Auguste Comte, terdapat beberapa ahli yang berusaha mengkaji hubungan antar manusia, seperti Karl Marx, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Max Weber. Oke, kemudian kita lanjutkan ke perkembangan sosiologi. Perkembangan ilmu sosiologi sudah mulai terlihat sejak abad ke-19, yakni dipelopori oleh Auguste Comte yang lahir ya pada tahun 1789 ya hingga 1857. Pemikir berkebangsaan Prancis ini telah berusaha mengembangkan prinsip dasar ilmu pengetahuan alam untuk kemudian digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sosial. Dan pada akhir abad ke-20, ilmu sosiologi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat, sangat besar, sehingga di abad ke-20 ini sosiologi pun berkembang pesat di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan pada masa ini ya Amerika Serikat bahkan telah tumbuh kota-kota besar, industri besar dan gelombang migrasi yang sangat besar. Dan akibat dari pertumbuhan perkotaan ini timbullah berbagai gejolak dan perubahan sosial yang besar dan kompleks. Nah, kemudian perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri diuraikan dalam 4 fase. Fase yang pertama, bahwa sosiologi kajiannya telah ada sejak zaman keemasan sampai abad pertengahan. Kemudian yang kedua, masa ini dimulai sekitar abad ke-16 sampai abad ke-17 ketika individualisme berkembang pesat di Eropa. Kemudian yang ketiga, di mana sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai masyarakat telah berdiri menjadi disiplin ilmu tersendiri, namun pada saat itu ya maksudnya masih menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan lain, di mana masa tersebut sebagai kelanjutan dan perluasan pandangan sosial psikologis realistis abad ke-18. Kemudian, fase yang terakhir, di mana sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang telah berdiri sendiri menjadi disiplin ilmu tersendiri, memiliki sasaran dan metode yang khusus yang mencerminkan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri, yaitu di abad ke-19. Nah, kemudian bagaimana perkembangannya hingga sampai di Indonesia? Pada waktu itu, setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1948, pertama kalinya seorang ilmuwan Indonesia, Sunario Kolopaking, mengajarkan sosiologi kepada para mahasiswa Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta. Tidak lama setelah itu, sosiologi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang ditandai dengan munculnya sosiolog-sosiolog berkebangsaan Indonesia seperti Djoni Gondokusumo, Hasan Sadili, Selo Sumarjan, Sulaiman Sumardi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa tokoh besar sosiolog ya, tokoh besar sosiologi ya. Beliau ini adalah sosiolog yang memiliki andil besar dalam perkembangan ilmu sosiologi. Oke, yang pertama adalah Auguste Comte. Ya, ini masa kehidupan beliau ya. Beliau lahir tahun 1798, kemudian wafat di tahun 1857. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, Auguste Comte adalah orang yang pertama kali memberikan istilah atau nama sosiologi. Sehingga Auguste Comte ini yang kita sebut sebagai Bapak Sosiologi Modern. Dan menurut Auguste Comte ini, sosiologi terdiri atas 2 bagian penting, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik.
Sebagai sosial statistik, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga sosial. Sedangkan sebagai sosial dinamik, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perkembangan lembaga-lembaga sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Auguste Comte beranggapan bahwa fenomena sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat harus dikaji secara objektif, yakni didasarkan pada kenyataan yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah Herbert Spencer tahun 1820, kemudian yang wafat 1903 ya. Nah, Herbert Spencer ini seorang pemikir berkebangsaan Inggris, di mana pemikirannya mengenai ilmu sosiologi terutama tertuang ya dalam karyanya yang berjudul The Principles of Sociology, bahwa menurut pandangannya sosiologi harus menyoroti hubungan timbal balik antara berbagai unsur yang membentuk masyarakat seperti sistem nilai, sistem norma, lembaga keluarga, lembaga politik, dan lembaga keagamaan. Selanjutnya, yang ketiga, beliau adalah Emile Durkheim yang lahir pada tahun 1858 dan wafat di tahun 1917. Emile Durkheim ya berkebangsaan Prancis. Beliau beranggapan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang meneliti mengenai lembaga-lembaga sosial sekaligus proses-proses sosial. Pemikiran-pemikirannya yang mendalam mengenai ilmu sosiologi bahkan telah memungkinkan ilmu ini berkembang menjadi berbagai macam cabang, seperti sosiologi umum, sosiologi agama, sosiologi hukum, sosiologi kesehatan, sosiologi ekonomi, sosiologi demografi, dan sosiologi estetika. Kemudian yang keempat, beliau adalah Max Weber yang lahir pada tahun 1864 dan wafat tahun 1920. Max Weber berkebangsaan Jerman. Max Weber telah melakukan berbagai macam kajian mengenai perilaku manusia serta melakukan kajian mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan sebab akibat terjadinya interaksi sosial. Menurutnya, sosiologi sebagai ilmu yang berusaha memberikan pengertian mengenai aksi dan reaksi yang terjadi dalam kehidupan sosial. Sehingga kemudian Max Weber dikenal sebagai tokoh yang mempelopori terbentuknya metode sosiologi. Oke, yang terakhir adalah Karl Marx. Beliau lahir tahun 1818 dan wafat 1833. Bahwa latar belakang pemikiran Karl Marx ini adalah pada waktu itu adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pengusaha atau pemilik modal yang kita kenal dengan istilah kaum kapitalis ya dan kaum borjuis terhadap kaum buruh yang disebut juga sebagai kaum proletar. Nah, Karl Marx ini mengatakan bahwa sejarah manusia, ya masyarakat, manusia adalah sejarah perjuangan kelas yang melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Dan karena kelompok proletar ini, ya mereka menyadari posisinya sebagai kelompok yang selalu dieksploitasi, menjadi kaum yang termarginal atau terpinggirkan ya, maka kaum proletar ini bersatu dan memberontak melawan kaum borjuis. Nah, konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Oke, anak-anak ibu semuanya, demikian tadi penjelasan mengenai kelahiran sosiologi dan perkembangan ilmu sosiologi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan sampai jumpa di pembelajaran sosiologi berikutnya. Spirit sosiologi, salam sosiologi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.